Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdi Ramadan dengan NIM 210734047. Pada video ini saya akan membahas tugas proyek dari mata kuliah Manajemen Industri. Sebelum masuk ke inti tugas proyek ini, saya akan membahas teori atau konsep untuk kasus yang akan saya bahas nanti. Yang pertama yaitu tingkatan produk. Tingkatan produk adalah konsep yang digunakan dalam pemasaran untuk menggambarkan perbedaan antara produk yang berbeda dalam hal atribut dan manfaat yang ditawarkan kepada customer. Dalam dunia industri dikenal 3 tingkatan produk. Yang pertama yaitu inti produk. Inti produk mencakup manfaat inti atau nilai yang diberikan kepada customer. Ini merupakan manfaat dasar yang dicari oleh customer. Yang kedua, wujud produk. Wujud produk mencakup atribut fisik dan karakteristik produk yang dapat dilihat, dirasakan, dan diuji oleh customer. Wujud produk termasuk merek, desain, fitur, kualitas, kemasan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu produk yang disempurnakan. Produk yang disempurnakan adalah tingkatan produk yang melebihi atribut fisik produk itu sendiri. Produk yang disempurnakan mencakup elemen tambahan yang ditambahkan untuk memberikan nilai ekstra kepada customer dan membuat produk lebih menarik dibandingkan dengan kompetitor. Poin kedua yaitu strategi produk. Strategi produk adalah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk memposisikan dan mengelola produk mereka di pasar. Ada 3 strategi produk yang dikenal di dunia industri. Yang pertama yaitu diferensiasi. Diferensiasi adalah strategi untuk menciptakan produk yang memiliki fitur atau atribut unik yang membedakannya dengan produk kompetitor di pasar. Tujuannya adalah untuk memberikan nilai tambah dan lebih menarik minat beli customer. Yang kedua, kepeloporan biaya. Kepeloporan biaya adalah strategi yang bertujuan untuk menjadikan produsen dengan biaya produksi paling efisien di pasar. Dalam strategi ini, perusahaan berupaya untuk mengurangi biaya produksi melalui proses produksi yang efisien, pengendalian biaya bahan baku, penggunaan teknologi yang tepat, dan negosiasi harga dengan pemasok. Dengan berkurangnya biaya produksi, tentu harga produk yang dihasilkan juga akan lebih murah. Dan yang ketiga yaitu responden cepat. Responden cepat melibatkan kemampuan perusahaan untuk merespon perubahan pasar dengan cepat. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi tren pasar baru, mengembangkan dan meluncurkan produk dengan cepat, serta merespon kebutuhan dan keinginan customer dengan responsif. Poin ketiga yaitu skema rantai pasok. Skema rantai pasok adalah serangkaian langkah dan proses yang melibatkan pergerakan barang atau jasa dari pemasok hingga customer akhir. Skema rantai pasok mencakup berbagai elemen seperti supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Berikut akan saya jelaskan masing-masing elemen ini. Yang pertama, supplier. Supplier adalah lembaga atau orang yang berperan sebagai penyedia bahan baku, komponen, atau produk jadi. Yang kedua, manufaktur. Manufaktur adalah orang atau lembaga yang berperan sebagai penerima bahan baku dan mengolahnya untuk menjadi sebuah produk. Yang ketiga, distributor. Distributor adalah lembaga yang menerima produk dari manufaktur yang selanjutnya dikirim ke retailer. Yang keempat yaitu retailer yang berperan sebagai penerima barang dari distributor untuk dijual ke customer. Dan yang terakhir adalah customer yang akan membeli dan menggunakan produk yang telah dihasilkan produsen. Dan poin yang terakhir yaitu kasus yang saya bahas. Di sini ada 2 produk. Yang pertama yaitu produk yang saya pilih yaitu Komatsu PC200 dan produk kompetitor yaitu Pindad Excava 200. Dari kedua produk ini akan saya jelaskan tingkatan produk dan strateginya masing-masing. Pertama, tingkatan produk. Inti produk dari kedua produk ini yaitu untuk digunakan sebagai alat untuk penggalian hingga mengangkut muatan material ke dalam dump truck atau loading hingga memecahkan batu atau breaker. Wujud dari produk ini yaitu
Yang pertama, Komatsu PC200 memiliki desain yang kuat dan tangguh dengan penekanan pada kenyamanan operator dan efisiensi. Komatsu PC200 dilengkapi dengan kontrol yang canggih dan sistem operasi yang intuitif. Sedangkan Pindad Excava 200 memiliki desain ergonomis dengan fitur-fitur modern dan kontrol yang mudah digunakan. Mesin ini memiliki tampilan yang kuat dan tangguh dengan desain yang mengutamakan efisiensi operasional. Dari segi produk yang disempurnakan, Komatsu PC200 terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produknya, memperkenalkan fitur-fitur baru, peningkatan efisiensi bahan bakar, dan mengurangi jejak lingkungan mesin ini. Sedangkan Pindad Excava 200 terus mengalami pengembangan dengan perbaikan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi operasionalnya. Pindad Excava 200 berfokus pada inovasi teknologi dan peningkatan keandalan mesin. Baik, selanjutnya strategi produk untuk Komatsu PC200 menggunakan strategi diferensiasi, yang mana Komatsu dilengkapi dengan kontrol yang canggih dan sistem operasi yang intuitif sehingga meningkatkan kenyamanan operator. Komatsu juga fokus menekankan kualitas dan reputasi global. Tentunya dengan kualitas yang bagus, Komatsu dipasarkan dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan Pindad Excava 200 memiliki strategi produk yaitu kepeloporan biaya. Dari segi kualitas dan keandalan masih terbilang baik. Namun Pindad Excava 200 lebih ke strategi produk dengan menawarkan biaya yang lebih murah kepada customer-nya. Dan yang terakhir yaitu skema rantai pasok dari Komatsu PC200 mulai dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Dari gambar skema rantai pasok ini dapat kita lihat bahwa PT Komatsu yang memproduksi Komatsu PC200 menerima bahan baku dari 4 supplier yaitu produsen mesin, produsen logam, produsen kabel, dan produsen plastik. Yang selanjutnya produk yang telah diproduksi itu dikirim ke beberapa distributor. Lalu distributor yang akan mendistribusikannya ke beberapa dealer. Dealer ini dapat berupa layanan purna jual, layanan perawatan, suku cadang, dan perbaikan. Dan yang terakhir, dealer ini akan menjualnya kepada customer yang dapat berupa konstruksi, pengembangan properti, kontraktor, dan industri terkait yang membutuhkan produk tersebut. Dapat disimpulkan bahwa dari skema rantai pasok ini, distributor yang berperan sebagai customer tingkat 1 juga berperan sebagai supplier untuk customer tingkat 2. Begitu juga dealer yang berperan sebagai customer tingkat 2 juga berperan sebagai supplier untuk customer tingkat 3. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai tingkatan produk, strategi produk, dan skema rantai pasok dari produk yang saya bahas pada tugas proyek ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.